Halo kawan, ya saya sudah lama tidak membuat video YouTube. Saya kangen bagi-bagi ilmu. Semoga video kali ini bisa memberikan tambahan pengetahuan dan berguna serta bermanfaat buat kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan sekali lagi merefresh materi BBMA basic ya. Nanti akan ada contoh penggunaannya di belakang ini, di video belakang ini ya. So, yang pertama kita harus ingat ya mengenai Bollinger Band. Bollinger Band itu ada terdiri dari 3 garis ya. Ini adalah top, ini adalah mid, ini adalah low. Nah, yang paling penting ya, semua penting sih, cuma mid BB ini spesial karena dia sebagai pemisah antara kenaikan dan penurunan. Jadi dia kuat, konsepnya dia strong. Mid ini adalah simple moving average 20. Artinya apa? Rata-rata 20 candle. Dan top serta low ini sebagai support dan resisten. Ini adalah resisten, ini adalah support. Dia berfungsi untuk mengawal ya, mengawal harga. Misal dia nanti jadi momentum atau dia menjadi memantulkan ya. Sebentar, saya ganti lagu saja. Oke. Nah, ini adalah Bollinger Band. Lalu bentuk Bollinger Band tuh bisa disebut nanti ada 2. Ada yang dia nanti mengembang seperti ini. Artinya volumenya besar. Volumenya besar ya. Nah, ketika nanti ada candle yang keluar dari top atau low, jangan berpikir untuk counter. Ikuti saja ya. Lalu ada juga bentuknya dia lama-lama dia mengecil gitu. Nah, ini BB kuncup, artinya volume mengecil. Volume kecil. Maaf ya kawan, ini mungkin tulisan saya jelek. Nah, volume kecilnya artinya apa? Dia nanti suatu saat akan ada pergerakan yang besar nanti. Ya, jadi apa istilahnya ya? Dia akan nggak punya tenaga. Nanti dia akan menjadi bentuk Bollinger Band yang datar, sideway. Makin lama sebuah sideway, maka akan terjadi pergerakan yang besar. Seperti itu. Memang ada fase di mana BB kembang, BB kuncup, lalu BB datar, lalu BB kembang lagi. Itu semua fase yang harus dilalui. Tidak mungkin kembang-kembang terus atau kuncup-kuncup terus dan sideway terus, tidak mungkin. Oke. Jadi kembali lagi yang perlu diperhatikan ini mid BB ya, top, low ya. Lalu paham dulu BB kembang ini volume besar, BB kuncup volume kecil, hati-hati. Sideway itu cuma hanya memantul di area top mid, low mid, seperti itu. Jika ada candle yang keluar dari top ya, ketika BB datar atau cuma sentuh atau dia reject bahkan, dia akan sekurang-kurangnya ke mid BB. Itu yang perlu diingat kawan. Jadi kalau kawan menemukan sebuah Bollinger Band yang datar dan dia close di top BB atau reject top BB atau bahkan melebihi top BB, dia akan sekurang-kurangnya ke mid BB. Itu karakteristik dia. Pun demikian sebaliknya, ketika ada yang reject di low BB atau close persis di low BB atau melebihi low BB, dia akan sekurang-kurangnya ke mid BB lagi. Ini mengenai Bollinger Band, kawan.
Oke. Lalu kita sekarang ke MA50. Apa fungsi MA50? Fungsi MA50 sebetulnya itu untuk tren ya. Jadi namun kalau dia di bawah daily seperti H4, H1 dan seterusnya ke bawah M30, H1, M15, M5, dia hanya tren semasa atau tren sementara. Ya. Tren sementara. Iya, tambah jelek tulisannya saya, maaf kawan. Mungkin saya dulu harusnya jadi dokter ya. Oke, lanjut. Kalau tren MA50 di daily ya, ke atas weekly misalnya dan monthly. Nah, dia barusan menunjukkan tren yang sesungguhnya. Ya. Jadi MA50 ini berfungsi untuk melihat tren. Seperti itu kawan. Dan tentunya juga sebagai support dan resisten yang kuat ya kawan. Oke. Sekarang kita ke MA5, MA10 low dan high. Oke. Apa ini? Ya. Jadi MA5 dan MA10 sebuah garis ya berarti ya. MA5, MA10. Ini yang di high. Ini MA5, MA10 yang di low. Berfungsi sebagai apa? Mungkin kalau analoginya seperti rel kereta api kawan. Jadi dia ini harga tuh harusnya bergerak tuh hanya seperti ini kawan, di dalam rel seperti itu. Jadi dia sebagai support dan resisten, mantul di situ aja. Nah, kalau mantul gitu aja kan harusnya bentuknya lurus seperti ini ya kawan ya, ya kan. Namun dalam perkembangannya ternyata dia bisa naik bisa turun. Kenapa? Karena seperti ini. Awalnya enak lurus. Mantul. Tiba-tiba ya, kurang panjang. Tiba-tiba ada harga keluar dari MA510 high. Ini jika close seperti ini disebut CS arah. Nah, CS arah yang melewati MA510 high disebut CS arah buy. Maka dia berpotensi turun untuk naik. Seperti itu. Pun demikian, jika harga seperti ini lalu dia turun ke bawah, ini disebut CS arah sell. Ya. Maka dia berpotensi naik atau turun. Ya. Seperti itu kawan. Nah. Kawan-kawan harus paham ini dulu. Ya. Penting ini kawan. Nah, lalu kita sekarang ke diagram BPMA ya kawan. Diagram BPMA ya. Which besar sekali. Oke. Suatu harga ya, setelah kawan-kawan tadi masukkan semua ya, ada Bollinger Band, ada MA50, ada MA510 high dan MA510 low ya. Lalu ada harga keluar dari top ya, interval top ya, top, dan MA5-nya atau MA5 dan MA10 sama-sama keluar dari top. Salah satu aja juga udah disebut ekstrim. Maka itu disebut ekstrim. Ciri-ciri ekstrim adalah ya, ciri-ciri ekstrim adalah
ada MA keluar dari top atau low. Itu yang pertama. Yang kedua, ada reverse candle. Ini untuk mematikan harga yang naik ya. Lalu ada retest. Ini adalah area untuk kita masuk sebetulnya. Ya. Namun ekstrim ini sesungguhnya adalah sinyal awal pembalikan arah. Maka ya, ketika harga turun ya, dan ada MA510 low dalam hal ini atau mid BB, itu disebut TP wajib. Jadi TP wajib adalah MA510 yang berseberangan dengan ekstrim atau mid BB paling jauh. Itu disebut TP wajib. Artinya apa? Wajib TP. Kenapa? Karena ekstrim adalah sinyal awal. Ya, apalagi ketika di BB kembang. Hati-hati. BB kembang artinya apa tadi? Volume besar. Kalau kawan-kawan sell di ekstrim ketika di BB kembang, itu artinya kawan-kawan sedang melakukan counter trend. Seperti itu. Entry di mana? Di retest candle, ya. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana ekstrim yang bagus? Ekstrim ketika di BB datar. Itu paling bagus. Oke? Lanjut. Setelah TP wajib, ada candle ya, mencoba untuk menjadi momentum kembali. Namun tak mampu. Ternyata dia close di bawah top BB. Ya. Di bawah top BB, lalu ada reverse candle, ada retest candle, itu disebut MHV, market hilang volume. Ciri-cirinya apa MHV? Ya. Candle tak mampu melepasi top atau low. Jika tulisan saya kurang bagus, pakai yang kata-kata saya aja ya. Oke, lanjut. Lalu ciri-ciri kedua, ada reverse candle. Wajib ini, ada reverse candle. Fungsinya untuk mematikan pergerakan. Entry di mana? Di retest candle. Ya. Oke. MHV ini juga bisa berlaku lebih dari satu. Itu hati-hati kawan. Dan ketika malah menjadi momentum, itu berarti MHV gagal. Oke. Itu clue-nya. MHV yang bagus, setelah MHV dia akan membuat apa? CSAK. Apa itu CSAK? CSAK adalah candle yang mampu melepasi mid dan mahi atau malo. Jadi dia mampu melepasi garis 1 plus 2 garis. Mahi kan MA5 dan MA10. Malo kan MA5 dan MA10. Dia mampu melepasi 3 garis sekaligus. Oleh karena itu disebut CS arah kukuh atau CS arah kuat. Nah, setelah CS arah kukuh, dia akan meretest. Ini adalah re-entry yang pertama. Re-entry di mana? Di MA510 berseberangan. Ini kan konsepnya kan seperti yang tadi itu, Mahimalo yang seperti ini. Nah, seperti ini kawan ya. Ini adalah konsep re-entry. Entry pertama, yang paling pertama itu adalah di MHV sebetulnya. Entry kedua di re-entry. Oke? Misal kawan-kawan sudah memvalidkan re-entry ini dengan multi time frame nantinya, maka dia harus membuat momentum.
Hati-hati jika setelah re-entry CS akad ada momentum. Lari kuat-kuat, kata Ciku sama Ali. Oke. Momentum ini apa? Candle yang mampu melepasi top atau low dengan dalam kondisi BB kembang. Oke. Setelah ada momentum, dia akan ada re-entry kembali. Sama, cirinya sama seperti tadi. Di sini kawan-kawan bisa masuk kembali jika valid. Lalu dia turun lagi. Gitu seterusnya sampai terjadi ekstrim, TP wajib, MHV, dan seterusnya. Jadi kawan-kawan pahami diagram BBMA ini, karena ini adalah nyawa dari BBMA tersebut. Ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, coba di pause sekarang, lalu replay yang tadi kembali. Nggak apa-apa kawan. Ya. Ekstrim, TP wajib, MHV, CSAK, re-entry, momentum re-entry. Ya. Ini diagram BBMA yang wajib kawan-kawan hafal dan pahami. Wajib paham. Oke. Nanti habis ini saya akan memberi contoh, salah satu contoh ya, mengenai entry saya. Intinya kawan-kawan paham ini dulu. Jika kurang paham, coba replay lagi, dan replay lagi. Seperti itu ya kawan. Oke. Nanti saya ada waktu, setelah saya jemput anak, ada waktu luang, saya akan buat video lagi setelah ini. Oke. Demikian video saya. Lanjut ke video berikutnya setelah ini. Oke. See you. Oke, ini adalah contoh case di Euro USD. Kali ini apa yang kita lihat di Euro USD? Di di daily ya, ada ekstrim, TP wajib, masih ada arah buy. Kenapa kok saya sell di sana? Ya kan bertentangan. Memang ini saya hanya untuk pendek saja, saya nggak panjang-panjang ya. Kenapa? Karena di H4 apa yang saya lihat ya, di H4 yang saya lihat adalah ada candle momentum, lalu MA keluar, ada reverse candle, ada retest candle ya, lalu itu disebut ekstrim. Maka dia harus TP wajib di TP wajib, harus TP di TP wajib, ada SND di H4 di sebelah atas ini. Ini yang makin menguatkan saya untuk entry sell. Walau ekstrim itu adalah entry yang sangat beresiko, namun saya menggunakan multi time frame untuk mengkonfirmasi saya untuk masuk. Di H1 apa yang saya lihat? Ekstrim, TP wajib ya, MHV, reverse candle, lalu retest candle. Nah, retest candle ini tempat saya masuk ya. Kemungkinan dia akan melanjutkan perjalanan menuju TP wajib di H4 tadi. Ini adalah SND-nya. Hati-hati jika tidak mampu tembus dan tidak mampu membuat CSAK. Itu adalah prinsip MHV. Dia harus membuat CSAK. Kalau enggak, hati-hati, dia bisa mental, kawan. Ya, hati-hati. Nah, intinya dia harus membuat CSAK terlebih dahulu, kawan. Itu lebih kuat sesuai dengan diagram BBMA basic yang tadi kita pelajari. Lalu di sebelah kiri saya lihat ada base, ada juga low BB, ada juga EMA 50. Itu tempat yang bagus untuk buat TP2, kawan. Ya. Ini retest candle. Bagaimana saya masuk di retest candle? Saya tandai retest candle itu setelah reverse, MHV reverse, close, saya pindah ke M15. Lalu apa yang saya lihat?
pertama ada 1 ekstrim, lalu yang kedua ada 2 ekstrim. Nah, ini bagus kawan. Jadi ketika MHV di TF atasnya, di bawahnya ada double ekstrim. Lalu yang kedua yang saya lihat apa? Dia sudah break support, atau kalau di Musang pecah CB1, CB1 break. Nah, ditambah di BBMA ada CS arah sell. Ketika dia retest, ya, saya sell. Seperti itu kawan. Jadi memvalidkannya itu juga berdasarkan pemahaman BBMA basic tadi, diagram BBMA. Makanya saya bilang dari tadi, pengertian BBMA itu harus paham dulu basicnya tadi, diulang-ulang sampai ngerti, sampai paham, ya. Oke, lanjut. Ini di H1 kawan ya, ini di H1. So, lalu dari sini apalagi yang bisa kita lihat informasinya? Kita tandai MA5 10 low H4. Kita tandai sehingga nampak di H1 seperti ini. Untuk TP wajib, ya. Itu target kita. Dan hasilnya adalah TP1 sudah kena kawan, di daerah SND sudah kena, maka saya pakai SL plus untuk entryan saya yang tadi. Jadi hanya sebagian yang saya hold. Nah, dan sudah kena MA5 10 low TP wajib. Jadi saya kalau mau hold harus gunakan SL plus. Seperti itu. Sebetulnya tadi itu kenapa saya bisa masuk, karena dari Fibo ini kawan. Fibo yang pecah CB1 tadi, ya, ini adalah 161 tadi kan. Tuh, 161 sesuai dengan SND yang tadi. Lalu yang di bawah itu adalah 261 kawan. Nah, ini adalah TP2 saya. Karena sudah SL plus ya, saya tahan aja. Kan sudah untung. Seperti itu. Jika ini break, ya, membuat CSAK sell, close CSAK sell, ya, ada dua kemungkinan. Dia bisa naik lalu turun, ya, atau langsung turun. Ada dua kemungkinan itu kawan. Seperti itu. Oke. Ingat, TP wajib itu harus kawan. Jangan lupa gunakan SL plus jika ingin hold. Itu sudah harga mati, tidak bisa ditawar. Dan ini anak saya mau ajak ke Mixway. Saya pergi dulu sebentar. Kita lihat hasilnya nanti. Oke. Hasilnya adalah jeng. Ini setup komputer saya ya kawan. Bukan bermaksud untuk flexing. Ya, yang di bawah ini adalah Euro USD ya. H1 nampak, TP2 touchdown. Entry saya sudah hilang semua. Dan ya, ini kita berhasil kali ini kawan. Tak selalu kita berhasil. Tak ada itu, tak ada yang sempurna. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.